Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Tanpa terasa kita sudah masukin bulan ke-8 setelah kita mengalami social distancing, mengalami pandemi COVID-19. Mari saudara, kita pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar mengenai firman Tuhan, bagaimana apa yang harus kita hadapi untuk saat-saat ini, untuk kita tahu seperti apa yang dikatakan oleh Gembala Pembina, bahwa kita ini sedang masuki masa-masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita akan mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, Kau adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Bagimulah segala hormat, segala kemuliaan, segala kuasa, segala hikmat, pengetahuan, kekayaan, kebesaran, kejayaan, kekuatan, dan puji-pujian. Tuhan, pada minggu ini Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, jika pada hari ini Kau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, hamba menyadari bahwa hamba adalah alat-Mu belaka, bahwa hamba tidak bisa apa-apa. Mari Roh Kudus Kau mengambil alih keberadaan hamba, baik setiap perkataan dan juga pikiran hati hamba, sehingga apa yang keluar daripada mulut bibir hamba adalah kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan dan kemenangan hidup ini. Yang mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, saya pertama-tama mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus untuk kepercayaan apa yang Tuhan berikan kepada saya, untuk boleh menyampaikan sebagai alatnya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, dan juga kepada Pak Dhani Bunyamin yang telah memberikan kepercayaan pada kami sebagai gembala yang membina GBI Dulos. Saya ucapkan shalom kepada saudara-saudara yang semuanya di bawah seluruh jemaat maupun para pelayan Tuhan, semuanya yang di bawah pengembalaan daripada Pak Dhani Bunyamin dalam rayon sub 8B, dan juga kepada jemaat GBI Dulos. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari saudara, kita akan belajar dan kembalikan apa yang Gembala Pembina sampaikan, bahwa pada saat ini kita sedang mengalami tetap social distancing. Dan saudara, Gembala Pembina beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan bahwa sesungguhnya pada saat ini Tuhan bagi kita bersembunyi. Mari saudara, kita akan ingatkan kembali di dalam Yesaya 26. Di dalam Yesaya 26 sampaikan demikian, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saudara, Gembala Pembina mengingatkan kepada kita bahwa pada saat ini sedang terjadi malapetaka pandemi. Tujuannya apa saudara? Supaya kita sebagai orang bijak, seperti apa yang disampaikan di dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan demikian. Orang bijak melihat malapetaka, maka mereka akan bersembunyi. Saudara, bahwa saat ini negeri kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Ini boleh kita anggap ini adalah sebagai suatu malapetaka, atau ini adalah sebagai suatu amarah Tuhan. Supaya apa? Tuhan menghendaki supaya umatnya bertobat, supaya umatnya merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, di dalam tadi apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, yang Gembala Pembina sampaikan, supaya kita bersembunyi sampai amarah itu berlalu, atau sampai malapetaka itu berlalu. Saudara, pada waktu kita bersembunyi, apa yang harus kita lakukan saudara? Saudara, baru-baru ini demikian juga Gembala Pembina menyampaikan bahwa kita harus menuntaskan amanat agung, dan juga ditekankan supaya kita bisa menuntaskan amanat agung, maka kita harus menjadi seorang murid saudara. Saudara, saya percaya untuk semua yang dibawa penggembalaan daripada GBI Gatot Subroto, mereka mengertikan visi, misi daripada Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina, bahwa hari-hari ini kita harus menjadi seorang murid, dan kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang, atau menjadi saksi bagi semua orang. Mari saudara, apa yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadi seorang murid? Hari ini firman Tuhan ini mengajar kepada kita, judul firman Tuhan hari ini adalah menjadi murid yang taat. Mari saudara, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 13 ayat 13, maaf saudara, dalam Yohanes 13 ayat 13. Saudara, di dalam Yohanes, firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Maka saudara, kita harus belajar bagaimana supaya kita bisa belajar menjadi seorang murid. Maka kita harus belajar daripada Gembala yang agung, daripada guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang murid? Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan demikian. Yohanes 8 ayat 31, firman Tuhan mengatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kalau kita mau menjadi murid daripada Tuhan Yesus, maka kita harus tetap di dalam firman-Nya, di dalam kebenarannya. Nah saudara, hari-hari ini pada saat kita masuk di dalam tempat persembunyian, atau kita sedang mengalami social distancing, atau kita sedang stay at home, maka biarlah kita banyak hidup untuk menjadi seorang murid. Karena Tuhan menghendaki saat-saat sekarang ini, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan kita tahu bahwa penuaian ini sedang terjadi dengan luar biasa. Kalau pada saat saya melihat di medsos saudara, setiap kali saya melihat, mendengar kesaksian bagaimana Tuhan melawat orang-orang, saya nangis saudara. Bagaimana Tuhan itu begitu baik, sungguh baik. Karena Tuhan telah menyampaikan juga melalui Gembala Pembina bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah amat sangat dekat. Bahkan juga saya mendengar dan melihat di medsos bagaimana banyak sekali anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, yang antara lain seperti Pastor Benny Hinn, dan juga anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai menyatakan, memberikan saksian. Tuhan telah memberikan pernyataan pada mereka
baik dengan penglihatan, dengan mimpi, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sungguh amat sangat dekat. Bahkan dikatakan bahwa kedatangan Tuhan akan lebih dekat, atau kedatangan Tuhan akan terjadi lebih cepat dari apa yang kita perkirakan, saudara. Maka biarlah pada saat-saat ini kita mempersiapkan diri kita. Pada waktu kita stay at home, pada waktu kita ada di tempat persembunyian, kita mempersiapkan diri kita menjadi seorang murid. Sehingga pada waktu penuaian jiwa ini akan mencapai klimaksnya, maka saudara, Tuhan akan mempersiapkan kita sehingga kita bisa menjadi penjala manusia, mempersembahkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena salah satu kerinduan Tuhan adalah supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa, saudara. Saudara, untuk bisa menuai jiwa-jiwa, maka kita harus menjadi seorang murid. Kita harus belajar kepada guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari saudara, kita lihat di dalam Yesaya 26 ayat 9. Di dalam Yesaya 26 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudara bisa melihat Yesaya. Yesaya ini Tuhan pakai untuk menyadari akan bangsa Israel supaya mereka bertobat, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Saudara, lihat saudara, untuk hidup kita menjadi seorang murid, maka dibutuhkan adalah segenap jiwa dan segenap hati untuk mencari Tuhan pada waktu pagi. Nah saudara, kita lihat kembali di dalam Yesaya, di dalam Yesaya 50 ayat 4. Judulnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Mari saudara kita baca bersama-sama Yesaya 50 ayat 4. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudara, kalau kita mau menjadi seorang murid yang taat, dan ini berlangsung seumur hidup kita, saudara. Ini adalah soal kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, karena Dia itu adalah guru dan Tuhan kita, maka setiap pagi kita mau datang menghampiri Dia. Bagaimana Gembala Pembina juga mengajarkan pada kita untuk hari-hari ini, pada waktu kita bersembunyi, kita banyak masuk hadirat Tuhan untuk menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yaitu prajurit Tuhan yang gagah perkasa itu adalah seorang prajurit yang memiliki hidup doa, pujian, penyembahan. Saudara, pada waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita tinggikan Dia, kita berdoa, menyembah Dia, meninggikan Dia. Kemudian kita datang ke hadapannya untuk hidup sebagai seorang murid yang taat. Saudara, di dalam Yesaya 50, seperti yang tadi kita bacakan, Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudara, pertama yang harus kita lakukan adalah setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi apa yang harus kita lakukan? Setiap pagi setelah kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita saat teduh, saudara. Kita membaca akan firman Tuhan. Saya teringat juga kesaksian bagaimana seorang anak Tuhan, yaitu Pak Ahok. Dia mengatakan pada waktu dia menjadi seorang gubernur, bagaimana dia bisa mengatasi kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa seorang gubernur mempunyai masalah yang besar dan juga beban tanggung jawab yang besar. Bagaimana dia bisa menyelesaikan semuanya itu? Dia mengatakan bahwa setiap pagi dia datang membaca firman Tuhan dan berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan supaya dia dapat menyelesaikan setiap masalah dan beban tanggung jawab yang dipikul oleh dia. Nah saudara,
Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pagi kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana saudara kita bisa mempertajam pendengaran kita? Firman Tuhan di dalam Roma dikatakan bahwa firman ya itu dekat, ada di mulut kita. Ya, dan bahwa iman kita itu bisa timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar akan firman Tuhan? Seperti di dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jika kita tetap dalam firman-Nya, maka kita adalah murid-Nya. Jadi saudara, tidak ada cara lain. Bahwa setiap pagi kita harus datang di hadapan Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, maka itu adalah kita sedang menjadi seorang murid. Kita belajar daripada guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita belajar akan kebenaran firman-Nya. Maka pada waktu kita belajar akan firman-Nya, maka firman Tuhan itu yang akan mempertajam pendengaran kita, mempertajam akan hati kita, sehingga kita bisa memiliki lidah seorang murid, sehingga apa yang kita perkatakan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, kepada orang yang berbeban berat. Karena firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu memberikan kelegaan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan daripada itu firman Tuhan dapat menghancurkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan juga firman Tuhan dapat mengubah paradigma dan pola pikir kita. Nah saudara, jadi setiap pagi kita harus datang ke hadapan Tuhan dengan taat. Setiap pagi kita harus mempertajam telinga kita dan juga mulut kita, sehingga kita bisa menjadi seorang murid. Yaitu setiap hari saudara, di wadah kita diajarkan untuk setiap pagi kita harus masuk hadirat Tuhan, bersaat teduh. Sebaiknya si pagi hari saudara. Memang ada beberapa orang, mereka yang suka membaca firman Tuhan malam hari, karena firman Tuhan mengatakan ya, di dalam Mazmur ya, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ya, jadi kita bacanya kapan saudara? Kita bacanya sebaiknya adalah pagi hari. Demikian juga mau belajar daripada guru kita Tuhan Yesus. Karena saudara, Tuhan Yesus setiap pagi dia datang kepada Bapaknya. Dia datang kepada Bapaknya untuk dia bercakap-cakap kepada Bapaknya, untuk dia berdoa kepada Bapaknya, untuk dia dipertajam ya, pendengarannya dan lidahnya, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Bapaknya. Jadi saudara, kita kembali lagi di dalam Yesaya 50, kalau kita mau menjadi murid yang taat, maka setiap pagi kita harus mempertajam pendengaran kita untuk menjadi seorang murid, dan juga maka kita akan memiliki lidah seorang murid, lidah yang dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa. Nah saudara, di dalam Ratapan 3 ayat 22 ayat 23 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi saudara, pada waktu pagi hari kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk bersaat teduh, untuk menjadi seorang murid yang taat, yang mempertajam telinga sehingga memiliki lidah seorang murid, maka saudara, kalau kita masuk dalam hadiratnya setiap pagi, maka kita akan memperoleh apa saudara? Rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Kita tahu bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru ya, setiap pagi. Kalau kita banyak masuk hadirat Tuhan, maka kita akan dikuatkan, maka kita akan makin hari memiliki iman yang teguh saudara. Karena pada pagi hari, pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menjadi seorang murid yang taat, Tuhan akan memperbarui, sehingga manusia rohani kita makin hari makin kuat, makin teguh, makin taat saudara. Saudara, banyak sekali saya pernah mendengar hamba Tuhan yang memberikan kesaksian bagaimana bahwa di dalam hidup kita memiliki manusia rohani dan manusia jasmani. Bahwa manusia rohani dan jasmani ini keinginannya adalah berlawanan. Ada daripada mereka yang memberikan suatu perumpamaan ya mengenai
anjing hitam dan anjing putih. Bagaimana anjing hitam dan anjing putih ini mereka tidak pernah akur, saudara. Mereka setiap hari selalu ya bertengkar. Artinya setiap hari mereka keinginannya beda antara anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam ini melambangkan adalah manusia daging. Anjing putih ini melambangkan adalah manusia rohani. Saudara, kita tahu bahwa ini selalu bertentangan, keinginan manusia roh dengan manusia daging. Ini selalu bertentangan. Bagaimana supaya manusia roh kita bisa kuat, bisa menang, mengalahkan manusia daging? Nggak ada jalan lain, saudara. Yaitu kita harus mempertajam telinga kita. Kita harus membangun manusia roh. Dengan apa? Dengan tiap hari kita harus banyak membaca firman Tuhan. Demikian juga saudara, seperti perumpamaan tadi mengenai anjing hitam dan anjing putih. Bagaimana ya anjing putih ini supaya bisa menang? Yaitu anjing putih ini harus banyak diberi makan, saudara. Kalau anjing putih ini banyak diberi makan, maka dia akan menjadi besar, menjadi kuat, dia bisa mengalahkan anjing yang hitam. Tapi kalau hidup kita banyak memperhatikan kedagingan, artinya kita sedang banyak memberi makan anjing hitam, maka anjing hitam inilah yang akan berkuasa mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau kita banyak memberi makan kepada anjing putih, maka anjing putih inilah yang akan mempengaruhi akan hidup kita. Artinya apa? Kalau hidup kita banyak masuk hadirat Tuhan, membaca firman-Nya, dan kita juga banyak belajar dari media sosial. Apalagi saat-saat ini kalau saya melihat bagaimana di GBI, di wadah kita, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sedang diberikan pada saat kita melakukan stay at home atau social distancing. Maka saudara-saudara bisa belajar ya, di YouTube, saudara. Saya juga banyak belajar di YouTube, mendengar akan firman Tuhan. Saat itulah kita sedang membangun manusia rohani kita. Saudara, kalau kita melakukan yang demikian, maka apa yang terjadi, saudara? Maka kita tidak akan cemas, kita tidak akan khawatir dengan apa yang terjadi saat-saat sekarang. Memang saudara, saat-saat sekarang saya melihat banyak sekali orang di luar sana, mereka takut dengan apa yang mereka makan, minum, pakai. Apalagi saat-saat sekarang, ya tidak gampang, saudara, untuk mencari uang. Ya, itu tidak mudah, saudara. Banyak di antara mereka mengalami ketakutan. Saudara, kalau hidup kita adalah seorang murid, kita yang percaya kepada gurunya, belajar pada guru kita, maka kalau firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, firman Tuhan itu memenuhi hidup kita, maka segala ketakutan, segala kekhawatiran akan dapat diatasi, saudara. Dan maka lebih daripada itu, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan itu ialah dan amin, saudara. Saudara, di dalam Mazmur 130 ayat 5-6, kita mau belajar dari pribadi seorang raja, yaitu Daud. Daud selalu mengatakan demikian. Di dalam Mazmur 130 ayat 5 dan 6 dikatakan ya, bahwa Daud ya, dia selalu menanti-nantikan Tuhan setiap pagi ya. Maka dia lebih daripada itu, dia menantikan Tuhan ya, mengharapkan firman-Nya dengan sepenuh hati ya. Dan juga di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita, apalagi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan memenuhi hidup kita, seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah saudara, kita harus banyak saat-saat seperti ini, kita harus membangun manusia roh kita. Kita harus hidup kita menjadi saksi. Terutama pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempertahankan, kita harus memperhatikan Yerusalem. Yerusalem berbicara mengenai keluarga. Mari saudara, kita harus membangun mesbah doa atau mesbah keluarga dengan istri dan anak-anak kita. Mari, kalau banyak di wadah kita yang sudah berkeluarga, ya, menjadi seorang bapak, biarlah kita boleh menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi. Kita bangun sebuah keluarga. Pertama-tama kita harus mengajak anak, istri dan anak kita untuk mereka menjadi seorang murid. Kemudian
eh, dengan apa yang Tuhan berikan kepercayaan pada kita, baik itu orang-orang yang kita eh, orang-orang yang kita gembalakan, ataupun juga nantinya Tuhan akan kirimkan orang-orang banyak pada kita untuk kita menyatakan kepada mereka siapakah itu Yesus. Nah saudara, marilah saudara, pada saat-saat yang seperti ini kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk banyak masuk hadirat Tuhan, untuk banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Mau kita belajar daripada guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus, karena Dia adalah guru dan Tuhan kita. Kalau kita melakukan seperti apa yang telah kita belajar bersama-sama pada hari ini, maka kita percaya saudara, maka pada waktunya kita percaya wabah ini ya, akan dapat diatasi. Maka pada waktu ini, waktu wabah ini dapat diatasi, maka kita akan keluar dari tempat persembunyian kita, maka kita akan boleh menjadi saksinya. Kita akan menyatakan kepada semua orang siapakah Yesus sesungguhnya. Biarlah saudara, kita mau mempersiapkan diri untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Dan biarlah pada waktu saatnya itu terjadi saudara, maka kita harus memiliki hati yang memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pada waktu Tuhan Yesus di muka bumi ini, kalau Dia melihat jiwa-jiwa, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Biarlah kita juga memiliki hati yang berbelas kasih kepada jiwa-jiwa, dan kita mau setiap hari berdoa bagi jiwa-jiwa. Saudara, saya juga dan keluarga setiap hari berdoa untuk apa saudara? Untuk penuaian jiwa. Karena kita tahu bahwa isi hati Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa saudara. Kami juga berdoa bagaimana supaya Tuhan terus melawat bangsa ini, melawat bangsa Indonesia, supaya mereka boleh mengalami, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, baik itu dengan mimpi, dengan tanda-tanda ajaib, maupun dengan perbuatan yang heran. Kalau saya melihat saudara di dalam medsos, saya terharu dan saya banyak menangis. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi manusia yang Dia ciptakan. Dia melawat mereka dengan mimpi, dengan penglihatan. Dan nanti saatnya Tuhan akan memberikan kepada kita keberanian, supaya kita boleh menjadi saksinya, memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah saat ini supaya kita bisa menjadi saksinya, maka kita harus membangun manusia roh kita, maka kita harus memperkaya firman Tuhan di dalam hidup kita, supaya pada saat mereka menyatakan, mereka membutuhkan Tuhan Yesus, mereka menanyakan Tuhan Yesus, maka kita dapat menyampaikan Tuhan Yesus itu siapa, dan kita dapat menyatakan Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami lawatan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara, bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan kalau saya melihat, mendengar kesaksian daripada semua orang, bagaimana mereka menyatakan bahwa pada saat hidup mereka percaya pada Tuhan Yesus, maka disitulah mereka mengalami damai sejahtera, sukacita yang luar biasa, seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah saudara, Tuhan merindukan bahwa semua manusia mereka bertobat, percaya pada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki orang jahat, orang fasik binasa, tidak. Tuhan menghendaki supaya orang fasik itu bertobat, supaya mengenal kasih daripada Tuhan. Nah saudara-saudara, karena kita tahu bahwa masa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi, dan Tuhan merindukan supaya setiap kita akan dipakai menjadi orang-orang yang akan menuntaskan amanat agung sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, marilah kita hari-hari ini, kita jangan takut, kita banyak masuk hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Dia, untuk belajar akan kebenarannya, sehingga hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, maka kita tidak akan takut dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Kita percaya akan perlindungan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Kita tidak takut dengan apa yang kita makan, minum, pakai, karena itu disediakan oleh Tuhan. Dan maka Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Matius 6 dikatakan, janganlah kau takut dengan apa yang kau makan, minum, pakai, karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan.
Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu artinya kita adalah seorang murid yang setiap hari datang, belajar, mencari firman Tuhan, mencari kebenarannya, melakukannya. Maka saudara, kalau kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan dalam kebenarannya, maka kita akan mendapat upah yang besar dalam kerajaan Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang kita lakukan, itu pasti kita sedang mendapat upah. Dan juga saya pernah mendengar kesaksian daripada Pak Yong Yu, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sedang membangun rumah yang indah di dalam surga. Sehingga pada saat nanti kita pulang, maka kita akan mendapatkan rumah yang terindah. Rumah itu akan dibangun dengan apa saudara? Dengan kita mengenapi, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk hidup taat, untuk hidup setia, untuk hidup disiplin, komitmen melakukannya. Jadi saudara, sebelum saya mengakhiri akan ibadah pada minggu ini, saya ingatkan kembali. Jadi saudara, seorang murid yang taat adalah seorang murid yang setiap hari dia bangun pagi, dia menghampiri, dia mau belajar kepada guru agung, yaitu Yesus dan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 13 ayat 13, bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Maka kita mau belajar daripada dia. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, maka saudara, firman Tuhan itu akan berkuasa atas hidup kita. Maka firman Tuhan itu akan menggarami hidup kita. Maka firman Tuhan itu akan menerangi hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi garam dan terang dunia, sehingga kita bisa berdampak bagi sesama. Karena seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya, kita kalau setiap pagi kita mempertajam telinga kita, hati kita, maka kita akan memiliki lidah seorang murid. Maka perkataan yang kita katakan adalah perkataan yang membangun, bukan gosip, bukan perkataan yang meruntuhkan, bukan perkataan yang memfitnah, bukan perkataan yang menyakitkan, tapi perkataan yang membangun, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kemenangan. Itulah yang Tuhan mau. Biarlah saudara, di dalam surat Petrus juga dikatakan, kalau kita berbicara, biarlah kita berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lakukan seperti itu, maka damai sejahtera, sukacita Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi dampak, dan hidup kita boleh menjadi garam dan terang atas semua orang. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala kita akan mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih akan firman-Mu. Jika firman-Mu telah kami sampaikan Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau mengambil alih pribadi setiap yang melihat dan mendengar akan ibadah pada hari ini, sehingga Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan menghendaki supaya kita, setiap mereka yang mendengar akan ibadah pada minggu ini, mereka mau berkomitmen datang ke hadapan Tuhan untuk hidup menjadi seorang murid yang memiliki kedisiplinan, menjadi seorang murid yang taat, yang setia, untuk setiap pagi belajar kepada guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Untuk setiap hari, setiap pagi mempertajam telinga dan hati mereka, dan juga mulut mereka. Biarlah itu akan menjadi kenyataan akan hidup kami Tuhan. Itu akan terjadi kepada hamba dan kepada mereka yang mendengar dan melihat, yang mau belajar dengan sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Kami mau serahkan Tuhan ibadah hari ini, setiap firman yang telah Tuhan nyatakan pada kami menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Mari saudara, setiap kita yang percaya kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk pesan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sebuah dimensi yang baru, new normal, sebuah kehidupan yang baru di masa pandemi COVID ini. Kami berdoa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden bersama seluruh menteri
dan gugus tugas COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, supaya mereka melakukan tugas semaksimal mungkin bagi pemulihan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Raharjo bersama para wakil Gembala Rayon kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tak lupa kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau lindungi hidup mereka, jagai hidup mereka, peliharalah hidup mereka. Engkau yang menemani mereka, Engkau yang menjagai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.